wabarakatuh. Bersama Ustazah Lisna. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi manusia yang kedua ini. Nah, materi di sistem reproduksi yang kedua ini kita akan belajar tentang proses yang terjadi pada organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang spermatogenesis, yakni adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di testis. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi di ovarium. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang menstruasi, yakni adalah suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim karena tidak adanya fertilisasi. Nah, kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang fertilisasi, yakni adalah pembuahan atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur yang membentuk zigot. Nah, hal ini terjadi di tubal falopi atau oviduct. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang spermatogenesis, yakni adalah proses pembentukan sperma atau sel kelamin jantan yang terjadi di testis. Nah, kita ketahui bahwa seorang laki-laki, biasanya organ reproduksinya itu sudah berfungsi ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basah itu adalah kan karena keluarnya cairan mani, ya. Nah, cairan mani itu adalah campuran dari sel-sel sperma dan juga getah-getah lainnya atau lendir gitu ya. Nah, bagaimana proses pembentukan sperma? Nah, proses pembentukan sperma itu terjadi di testis. Nah, di testis itu terdapat tubulus seminiferus. Nah, di dalamnya terdapat saluran-saluran tempat untuk pembentukan sperma. Nah, di sini ada spermatogonium, yakni adalah induk dari sperma yang bermateri genetik 2N. Kemudian dia membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Karena dia membelah secara meiosis, maka materi genetiknya identik dengan induknya. Kemudian membelah secara meiosis pada tahap pertama sehingga dihasilkan spermatosit sekunder yang bermateri genetik N. Nah, karena dia membelah secara meiosis sehingga dia hanya memiliki separuh materi genetik dari induknya. Kemudian dia membelah lagi secara meiosis yang kedua sehingga dihasilkan spermatid. Nah, spermatid ini dia akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma yang sudah matang. Nah, kemudian yang kedua kita akan belajar tentang oogenesis. Nah, oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium. Nah, di sini ada calon dari sel telur. Di sini bermateri genetik 2N. Kemudian dia membelah secara meiosis sehingga dihasilkan oosit primer. Kemudian oosit primer ini membelah secara meiosis dihasilkan badan polar dan oosit sekunder. Nah, kemudian oosit sekunder ini memungkinkan nanti akan dihasilkan ovum yang dia dapat berfungsi. Nah, badan polar ini dia akan mengalami degenerasi atau dia tidak akan berfungsi. Nah, kemudian oosit sekunder ini dia akan membelah meiosis tahap kedua sehingga dihasilkan badan polar atau polosit dan ootit. Nah, ootit ini dia akan berdiferensiasi menjadi ovum yang matang dan nanti siap untuk dibuai. Bagaimana jika ovum ini dia tidak dibuai? Maka dia akan terjadi menstruasi. Yang ketiga kita akan belajar tentang menstruasi. Nah, siklus menstruasi itu ada 4 tahap. Di sini ada tahap menstruasi, tahap poliferasi atau pra-ovulasi, kemudian ada tahap ovulasi dan fase pasca ovulasi atau sekresi. Pada tahap pertama adalah fase menstruasi. Nah, di sini ya, karena kadar estrogen dan progesteronnya gitu ya, yang dia menurun,
Ini menyebabkan peristiwa luruhnya sel ovum yang matang ya karena tidak dibuahi, maka menyebabkan selaput dinding endometrium itu mengalami robek sehingga terjadi pendarahan atau disebut dengan menstruasi. Kemudian tahap kedua yakni adalah praovulasi atau proliferasi atau pada tahap folikuler, yakni karena dia menurunnya progesteron sehingga merangsang FSH ya untuk berkembang folikel. Jadi ya FSH ini adalah dihasilkan di kelenjar pituitari untuk merangsang perkembangan folikel. Kemudian maka akan berkembangnya folikel ini ya. Jadi folikel atau sel telur tadi dia akan berkembang sehingga dia akan dihasilkan hormon estrogen. Nah, kemudian pada hari ke-14 ya. Pada hari ke-14 itu dia akan mengalami fase ovulasi atau fase luteal. Karena hormon estrogen tadi semakin berkembangnya folikel ini akan menyebabkan hormon estrogen ini meningkat sehingga dia akan menghambat FSH untuk perkembangan folikel tadi, dan dia akan merangsang LH untuk mengeluarkan sel ovumnya tadi atau sel telurnya tadi, merangsang keluarnya sel telur atau dinamakan ovulasi. Kemudian karena sekresi LH ini akan memacu terjadinya ovulasi. Nah, kemudian setelah sel telur itu keluar menuju ke mana? Menuju ke oviduct. Oviduct itu mana? Atau tubal falopi itu kan tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Nah, kemudian ketika sel telur yang sudah matang itu keluar, maka yang tersisa itu adalah bungkusnya atau yang dikenal dengan corpus luteum atau pembungkus dari sel telurnya tadi. Nah, corpus luteum ini akan menghasilkan progesteron untuk penebalan dinding endometrium atau dinding rahim. Nah, untuk apa? Nah, untuk mempersiapkan jika terjadi pembuahan maka rahimnya itu sudah siap untuk ditempeli oleh calon zigot ya. Kemudian pada tahap terakhir itu adalah pasca ovulasi. Nah, di mana tadi corpus luteum tadi atau pembungkus sel telur tadi dia akan mengecil ya menjadi corpus ambikan yang dia akan menghambat keluarnya hormon estrogen dan progesteron sehingga dia tidak akan terjadi penebalan endometrium ya, sehingga endometrium ini akan robek sehingga terjadi pendarahan atau menstruasi. Jadi ini adalah proses ketika sel telur itu tidak dibuahi maka akan terjadi menstruasi seperti itu. Kemudian yang keempat kita akan belajar tentang fertilisasi. Kita akan belajar tentang fertilisasi. Nah, kita ketahui bahwa fertilisasi adalah pembuahan di mana sel telur dan sperma itu melebur sehingga terjadi pembuahan atau dinamakan fertilisasi. Nah, kita ketahui tadi di sebelumnya kita juga sudah belajar bahwa ovarium itu sebulan sekali akan melakukan ovulasi, itu menandakan bahwa sel telurnya itu sudah matang sehingga siap untuk dibuahi oleh sperma. Nah, kemudian ketika sel telur dan sperma itu telah melebur, dia akan menghasilkan zigot. Nah, dia bertemunya di mana? Di tuba falopi.
Nah, kemudian zigot ini dia akan berkembang dan nanti dia akan menempel di uterus. Dan kemudian dia akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim atau uterus ini menjadi embrio dan janin. Nah, keadaan ini disebut dengan kehamilan atau nidasi. Nah, janin itu biasanya akan keluar atau berusia 40 minggu atau 9 bulan 10 hari. Nah, peristiwa ini disebut dengan kelahiran. Jadi setelah 9 bulan 10 hari kemudian dia akan lahir. Nah, demikian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.